Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siapa ya? Sebentar. Dika, boleh silakan masuk. Siapa? Terima kasih. Oke, boleh duduk ya. Kamu duduk di sini ya. Oke, boleh. Mau di sebelah mana juga? Oke, gimana duduknya? Udah nyaman? Udah nyaman, apalagi ada bantal. Oke, kalau udah nyaman, alhamdulillah. Kamu nggak ada kelas? Ada, cuman diganti sama tugas. Kalau aku tugasnya udah beres. Oke, alhamdulillah kalau udah beres ya. Terima kasih Bapak, ucapin terima kasih nih ke kamu udah datang ke sini. Bapak sangat senang sekali bisa bertemu dengan Dika. Nah, kalau boleh tahu nih, bagaimana kabar Dika belakangan ini? Biasa aja sih, dan malah nggak begitu semangat kalau hari ini. Oh, Bapak bisa mendengar nih dari suara kamu kelihatannya lagi lesu gitu ya. Iya. Nah, tapi Bapak sangat mengapresiasi juga gitu ya. Kamu masih tetap datang ke sekolah meskipun kamu sekarang mungkin sedang merasakan nggak semangat gitu. Nah, mungkin di sini ini menjadi ruangan yang cocok, yang pas. Mungkin nanti kamu bisa berbicara dengan bebas. Ruangan ini terjaga kerahasiaannya. Terus selain itu juga mungkin di sini Bapak akan menemani, akan mendengarkan tanpa akan menghakimi kamu gitu. Jadi kamu bisa dengan bebas gitu ya di sini untuk mengungkapkan apa yang kamu rasakan. Oke. Ya Pak, terima kasih atas pengertiannya. Oke. Nah, mungkin di sini juga Bapak pengen tahu nih, kamu mungkin lebih ke ini tiba-tiba gitu ya, setelah beberapa hari kamu gak ada gitu ya, sekarang ketemu lagi. Nah, pengen tahu gitu ya, apa yang membuat kamu akhirnya memutuskan gitu ya untuk datang ke ruang konseling ini? Entahlah Pak, soalnya saya juga bingung, rasanya nggak ada yang bikin semangat buat sekolah gitu lah. Oke, terima kasih banyak Dika udah jujur terhadap diri sendiri. Nah, mungkin ini adalah tempat yang mungkin kamu cari juga gitu ya. Tadi kamu merasakan kebingungan gitu ya. Nah, ruangan yang aman buatmu. Kita di sini bisa memahami apa yang kamu alami gitu ya. Nah, nanti kita mungkin bisa sama-sama mencari jalan keluar, dan juga mungkin kita tidak terlalu terburu-buru ya. Kita pelan-pelan saja, step by step. Yang penting kamu tadi merasa nyaman. Gimana sekarang, masih merasa nyaman? Sudah nyaman masih Pak. Oke, makasih ya. Nah, mungkin di sini Bapak mau jelasin dulu tujuan gitu ya. Dalam sesi ini mungkin Bapak kan tidak akan menyuruh atau menilai kamu harus gimana gitu ya. Tapi yang akan kita lakukan dalam konseling kali ini, mungkin kita akan ngobrol bareng gitu ya, mengupas tuntas tadi apa yang kamu bingungkan. Tadi ada bingung ya dan gak semangat gitu ya. Nah, mungkin kita akan sama-sama untuk memahami apa sih yang sebenarnya kamu inginkan dan apa yang sedang kamu pikirkan saat ini gitu. Ya, mungkin di sini Bapak mau nanya nih, apakah ini udah sejalan dengan yang kamu inginkan? Kalau misalkan emang belum, mungkin nanti kita akan sama-sama mencari langkah-langkah kecil gitu ya, yang bisa kita mulai gitu. Atau kamu udah siap gimana untuk memulai? Ya udah siap. Siap. Pokoknya tentunya kita akan membahas ini apa yang bisa dikendalikan gitu ya. Bukan masa lalu ya. Nah, iya betul, kita akan fokus kepada masa sekarang dan fokus juga kepada masa depan gitu. Nah, karena bagian ini adalah bagian yang masih bisa kendalikan gitu, dan Bapak akan temani kamu pada proses ini. Gimana, setuju? Setuju. Oke, kalau setuju, mungkin di sini Bapak ingin menggali atau pengen lebih tahu nih, sebenarnya sih saat ini teh apa sih yang benar-benar kamu inginkan? Bebas ya, misalkan keinginan itu mungkin berupa di sekolah, di rumah, atau di lingkungan lainnya. Nah, jadi apa sih sebenarnya yang kamu inginkan dalam kehidupan ini? Kalau sekarang berarti ya? Iya, betul, sekarang. Kalau sekarang mau pengen bisa ini, kan tadi tuh masalahnya tuh nggak semangat sekolah. Jadi aku tuh pengen semangat lagi sekolah, terus bisa dapat nilai yang bagus. Kan selama ini juga orang tua tuh marah-marah terus. Nah,
Kalau dulu kan enggak ya, nah pengen balik lagi kayak dulu gitu, orang tua tuh bangga dan gak marah-marah. Oke. Berarti kamu ingin menjadi orang yang memiliki semangat lagi ya untuk belajar gitu ya, atau untuk menjalani hari-hari, Ya, terutama mungkin di sekolah gitu ya. ya betul sekali. Terus tadi juga kamu juga ingin punya prestasi gitu dan membanggakan orang tua, betul ya? Ya, pengen gak dimarahin sama orang tua dan berprestasi. Oke, dan mungkin di sini Bapak juga pengen nanya, nah sekarang yang kamu rasakan atau yang kamu inginkan tersebut, itu gimana nih sekarang? Kayaknya mah kalau sekarang tuh kayak jauh dari yang seharusnya ada dulu gitu. Oh, oke, Bapak bisa memahami ya keadaan kamu saat ini. Nah, tadi kan ada yang tidak sesuai nih dengan apa yang kamu harapkan, tidak berjalan. Nah, kalau misalkan emang kejadiannya itu tidak sesuai dengan kamu inginkan seperti barusan gitu ya. Nah, jadi kamu sebenarnya yang diinginkan itu seperti apa gitu? Jadi melihat kegiatan atau kehidupan keseharian kamu tuh pengennya seperti apa dan apa yang pengen terjadi di sana gitu. Saya sih pengennya bangun bangun pagi lagi kayak dulu, terus pengen bisa masuk kelas tepat waktu lagi, terus bisa menyimak pelajaran dengan baik lagi. Terus juga pengen kalau pulang tuh nggak dimarahin gitu, orang tua tuh menyambut dengan baik gitu. Oh, itu gambaran yang hangat ya, Dika. Iya, Oke, mungkin nanti itu kamu sekarang ini lagi merasakan kerinduan pas waktu sebelumnya berarti ya. iya betul. Pengen apa ya? Intinya pengen kayak hal baik yang dulu ada tuh pengen lagi lah. Pas SMP kan biasanya dapat setiga besar lah, Oh, ranking. Nah, orang tua tuh seneng gitu. Kalau sekarang mah malah sering dibandingin karena nggak masuk ranking 10, di luar ranking 10. Hmm. oke. Rasanya mungkin itu terasa berat ya bagi kamu, Ya, Dika. Tapi ketika yang kamu lakukan itu belum seperti apa yang kamu harapkan mungkin pada saat ini, dan mungkin kamu malah dibanding-bandingin sama orang tua, itu bukan hal yang mungkin mengenakan gitu ya. Nah, tapi dari ceritamu tadi mungkin Bapak bisa melihat bahwa kamu ada keinginan nih untuk menjadi lebih baik. Nah, menurut kamu sendiri, kenapa sih hal itu penting gitu? Hal keinginan-keinginan kamu itu penting bagi kamu gitu. karena saya tuh pengen berarti lagi. Itu bahkan kalau dulu aku merasa berarti ya. Nah kalau sekarang tuh itu kan jauh untuk kayak gitu lagi. Jadi belum belum bisa kembali lagi berarti gitu kalau sekarang. Nah, itu kamu bisa udah menilai gitu ya bahwa itu adalah biar bisa berarti lagi ya. Nah, itu keinginan yang sangat berharga gitu ya. Kamu udah ada keinginan buat kembali menjadi pribadi yang kamu inginkan dan yang mungkin memiliki harapan, memiliki tujuan gitu ya. Yang tentunya tadi juga bisa menjadi orang yang membanggakan kedua orang tua gitu ya di kedepannya. Ya betul. Nah, di sini Bapak percaya kok kepada Dika bahwa Dika akan bisa sampai ke sana, sampai ke yang Dika inginkan. Nah, mungkin di sini mari kita coba gitu ya. Tadi mungkin kamu udah menyebutkan keinginan-keinginan kamu atau harapan kamu. Nah, tadi salah satunya pengen lebih semangat, terus pengen punya nilai bagus, dan juga pengen bisa membanggakan kedua orang tua. Nah, sekarang Bapak ingin mengajak nih kepada Dika untuk melihat aktivitas nih dalam kehidupan sehari-hari Dika yang mungkin sedang saat ini gitu ya, aktivitas yang sedang dilakukan oleh Dika gitu. Nah, kalau boleh tahu dalam 1 minggu ke belakang ini apa sih aktivitas yang Dika lakukan? Saya biasanya bangun agak siang. Ya, yang pertama. Ya. Terus kadang telat masuk, terus juga apa ya, lebih sering main game. Lebih sering apa ya? Scrolling media sosial di kamar. Oh, tapi kalau misalkan itu udah belajar atau ngerjain tugas, itu kamu sempat gak melakukan hal itu? Kalau sekarang mah jarang sih, lebih suka main media sosial, nonton TikTok, IG, sama nontonin meme-meme itu kayak yang lagi rame itu.
yang tralalero tralala Oh yang ya gitu, gitu. yang gitu-gitu. Kamu lagi termakan dengan media sosial gitu ya. Iya gitu kan dia sih ya. Oke, tapi Bapak tadi sempat dengar nih bahwa kamu ada niatan gitu ya, ada keinginan gitu ya untuk menjadi pribadi yang lebih terarah dan lebih baik lagi gitu ya. Tapi kamu mungkin sekarang belum menemukan jalannya ya. Iya. Nah, mungkin Bapak di sini sangat menghargai gitu ya kejujuran Dika. Nah, mungkin sekarang mari kita lihat coba ya, kita coba lihat bareng-bareng. Nah, dari semua kegiatan yang kamu lakukan belakangan ini, nah, pengen nanya menurut kamu, mana yang kira-kiranya bisa mendekatkan kamu kepada tujuan kamu tadi gitu. Tadi kan kamu tujuannya pengen apa sih teh? Pengen Ranking. semangat, Pengen ranking, terus sama gak dimarahin. sama gak dimarahin atau membanggakan orang tua ya. Nah, tadi aktivitas tadi yang kamu lakukan itu udah menurut kamu udah mendekatkan ke tujuan kamu belum? Enggak sih Pak, malah makin menjerumuskan sih Pak, nggak bakal sampai ke tujuan lah kalau kayak gitu terus mah. Oh, oke. Jadi kamu masih merasa kegiatan kamu ini sekarang belum mendukung apa yang kamu inginkan ya? Iya. Oke. Betul, kayak apa ya, tapi bingung juga sih kalau mau mulai dari mana gitu karena nggak jelas. Tapi sekarang kamu mulai sadar gitu bahwa tadi itu gitu bahwa aktivitas itu tidak mengantarkan kamu ke tujuan yang kamu inginkan tadi. Kayaknya iya sih Pak, kayaknya emang jelek lah yang tadi dilakukan itu, kayaknya harus diubah. Oke, nah itu kesadaran yang sangat penting bagi diri kamu Dika. Yang kamu ucapkan barusan itu adalah kesadaran yang akan membuat kamu kuat itu. Dan ini menjadi langkah awal kamu yang benar-benar sangat penting karena berawalnya dari kesadaran terlebih dahulu. Nah, kadang kita butuh berhenti juga gitu ya kalau misalkan merasa capek. Nah, mungkin bisa kayak istirahat sejenak. Nah, jujur kepada diri sendiri seperti yang barusan kamu lakukan itu. Kamu juga udah mengakui bahwa kamu itu hal yang kayak gitu tuh itu bukan yang hal yang tepat gitu ya. Kayak gitu. Mungkin nah sekarang di sini setelah tahu kegiatan belakangan kamu, kita juga pengen melihat sama-sama mengenai kamu Dika gitu ya. Nah, kebiasaan-kebiasaan tadi yang dilakukan belakangan seperti bolos sekolah, terus gak bangun kesiangan, terus malah main HP bukan belajar gitu ya. Nah, seperti itu apakah mungkin sudah membuat atau bisa membantu kamu untuk mencapai tujuan? Ya enggak sih Pak, jelas itu sesat kalau menurut saya. Oh, jadi saat ini tuh tadi kamu bolos, pernah bolos? Pernah bolos? Jarang sih, tapi kalau kesiangan mah sering. Oke, tapi kalau reaksi orang tuanya aman berarti atau gimana kalau Ya gitu? marah-marah, jelas itu. Oke, tadi kamu udah bilang juga bahwa hal-hal yang tadi kamu lakukan belakangan ini teh bahwa tidak membantu kamu ya untuk mencapai keinginan kamu. Tidak. Oke, kalau begitu, tapi Bapak di sini sangat mengapresiasi loh kejujuran kamu gitu ya. Bahwa kamu bisa jujur terhadap diri sendiri gitu. Ini pertanyaan yang mungkin sederhana, tapi ini kamu bisa jawab juga ya. Mungkin ini pertanyaannya bisa disimak nih dengan baik-baik. Apakah hal-hal yang kamu akhir-akhir ini benar membantu kamu menjadi seorang yang kamu inginkan? Mungkin kamu tadi udah menyebutkannya tidak gitu ya. Mungkin Bapak konfirmasi lagi, iya kan? Tidak membantu. Oke, tidak membantu. Kalau tidak membantu, apa yang sekarang mungkin kamu rasakan karena merasa tidak terbantu? Saya merasa stres Pak, terus kecewa sama diri sendiri karena nggak bisa kembali lagi ke yang seharusnya saya lakukan. Oke, tapi itu kalau dari Bapak itu adalah perasaan yang manusiawi gitu ya. Pasti akan merasakan sedikit stres, tapi stres ini Bapak yakin kok akan membentuk Dika gitu ya menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih tangguh, bahkan lebih menjadi sukses gitu ya ke depannya gitu. Nah, mungkin tadi Dika juga udah sadar kalau tindakan yang Dika lakukan bahwa ini belum mendukung untuk tujuan. Tapi ini bukan berarti Dika gagal ya, gitu ya. Sampai dimarahin orang tua itu bukan berarti Dika gagal. Tapi justru dari sinilah kita mencoba gitu ya. Dan ini menjadi momen penting gitu ya untuk kamu berpikir. Nah gitu. Jadi apa yang
bisa aku ubah dari sekarang gitu ya, kamu berpikir. Nah, itu sih pikirannya tuh, jadi kamu jangan terlalu khawatir gitu bahwa itu bukan sebuah kegagalan. Ya, saya nggak mau terus-terusan begini sih Pak. Pengennya tuh berubah, tapi nggak tahu itu harus dari mana juga mulainya. Bingung lah Pak pokoknya. Oke, kamu masih merasa bingung berarti ya sekarang. Iya. Tapi dengan adanya kesadaranmu hari ini, itu adalah titik awal yang sangat berharga bagi dirimu kamu. Artinya bahwa kamu udah memiliki atau udah melangkah gitu ya, satu maju ke depan untuk mendekati kepada perubahan yang lebih kamu inginkan gitu ya. Iya, betul. Oke, di sini mungkin Dika, kamu tadi udah mulai merasa juga ya, ke tadi bilang kamu udah mau terus-terusan ya ada di zona ini, Iya. ada di zona kecewa pada diri sendiri, pasti merasa capek juga ya. Nah mungkin sekarang yuk kita coba pikirkan bareng-bareng hal kecil yang mungkin bisa kamu lakukan gitu ya, mungkin yang bisa dilakukan mulai dari besok gitu ya. Nah mungkin ini bisa bersifat realistis gitu ya. Nah gimana nih, ada gak kamu mungkin yang bisa kamu lakukan mulai dari besok? Paling kalau buat besok mah bangun pagi sih Pak, jam 5:30 lah, jam 5:30. Mungkin bisa diusahakan, sama mau kalau tidur tuh paling biar lebih ngantuk juga pengen nyoba belajar sih. Sama kayaknya biar gak dimarahin bakal lebih sering bantu-bantu ibu sih di dapur kayaknya. Oke, mungkin Bapak di sini juga coba bantu nyimpulkan gitu ya tadi yang kamu Iya. sebutkan ya. Berarti tadi ada 3 poin berarti ya. Satu itu kamu pengen bangun lebih pagi gitu ya, di pukul jam 3 ya, jam 5.30 ya. Iya. Terus yang keduanya kamu pengen belajar 20 menit sebelum tidur. Terus yang terakhirnya kamu juga ingin menambah aktivitas dengan membantu orang tua gitu di sore hari. Iya. Tadi kamu pengen bangun lebih pagi, emang sebelumnya bangunnya jam berapa gitu kalau kesiangan gitu? Ya bangunnya pas banget sama jam pelajaran dimulai biasanya. Di Pas jam, berangkat tuh udah mau ganti ke jam pelajaran. jam 7-an Oh berarti iya, ya? jam 7-an Oke, biasanya. jam 7. Dan sekarang kamu tuh udah mulai mau menerapkan langkah tadi berarti ya, yang 3 tadi. Pengen bangun pagi jam 5.30, pengen belajar ya 20 menit sebelum tidur, dan satu lagi pengen menambah aktivitas gitu ya, membantu ibu di sore hari. Dan mungkin di sini Bapak pengen nanya gitu ya, apakah kamu menurut kamu gitu ya, kamu bisa nggak menjalankan ini dalam setiap harinya dalam seminggu ke depan? Kalau dirasa-rasa kayaknya bisa aja ya, karena nggak, kalau sedikit-sedikit mah nggak bakal sulit dan nggak berat lah, asal niat aja Oke. sih. Tapi sekarang gimana? Udah muncul niatnya belum? Kalau sekarang kayaknya bisa lah, nanti dia mulai hari ini dipaksakan lah, diniatkan sih. Nah, bagus. Itu sangat penting banget gitu ya buat diri kamu. Nah, kamu ini udah mengambil keputusan tadi untuk melakukan dalam seminggu ke depan gitu ya. Oke, namun mungkin di sini juga pengen nanya gitu, apakah kamu siap gitu untuk berkomitmen menjalankan ketiga hal itu mulai besok? Siapa mau dicoba dengan sungguh-sungguh lah nanti. Paling kalau misalkan ada yang mau ditanyain, paling tinggal di chat aja mungkin bapaknya ya. Oke, itu luar biasa banget ya. Itu langkah yang sangat besar untuk menuju ke perubahan yang kamu inginkan. Kalau kamu konsisten melakukannya, kamu sedang membentuk versi diri kamu menjadi yang lebih baik, dan diri kamu dari versi yang ingin kamu capai gitu ya, menjadi orang yang bisa dibanggakan juga. Ya. Gimana nih kalau misalkan dalam seminggu ke depan ini kamu juga catat progresnya gitu di dalam jurnal harian gitu. Jadi kayak seperti menuliskan gitu ya, mencatat apakah kamu ini berhasil gak menerapkan 3 poin tadi yang kamu inginkan gitu. Ya paling saya bisa membawa catatan kecil tiap ke sekolah atau ke manapun ya. Biar kalau ada apa-apa kayak dicatat lah gitu. Apapun itu yang berkaitan sama apa yang harus aku perbaiki.
Oke, itu hebat sekali ya komitmen kamu. Ya, meskipun komitmen ini kelihatannya seperti kecil, tapi sepertinya ini bisa menghasilkan perubahan yang besar. Bapak yakin bahwa Dika pasti bisa, dan Bapak pun di sini akan tetap menemani proses Dika ya. Nah, mungkin buat selanjutnya Dika, mungkin nanti kalau misalkan udah berprogres nih dalam seminggu ke depan, nanti boleh kita ketemu lagi di minggu depan ya. Dan tadi kan udah terstruktur juga gitu ya, kamu udah kebayangkan apa yang akan dilakukan? Udah kebayang sih Pak, alhamdulillah sekarang banyak banyak tercerahkan. Oke, kalau udah terbayangkan dan udah tercerahkan juga, jangan lupa untuk dicatat, dan nanti setelah ada progresnya, dan nanti kita akan ketemu lagi ya di minggu depan di hari yang sama. Kita akan coba evaluasi hasil dari journaling atau hasil jurnal harian yang kamu isi. Dan nanti akan kelihatan gitu perubahannya. Apakah ada perubahan atau tidak. Tapi ingat juga bahwa kamu ini dalam menjalani proses ini tidak sendirian ya. Iya, betul. Karena aku juga mungkin punya nomor Bapak lah, nanti mungkin bisa minta supaya aku nggak ngerasa sendiri juga sih, gitu Pak. Dan bakal dicoba dengan sungguh-sungguh lah. Oke, Bapak percaya kepada Dika. Apa yang Dika lakukan, apa yang Dika konsultasikan, baik mau datang ke sini ataupun melalui pesan WhatsApp, melalui nomor Bapak, nanti Bapak insya Allah akan direspon gitu. Tapi kalau misalkan emang di telepon itu agak sedikit berbeda gitu ya, karena emang lebih enaknya ini ngomong seperti ini ya, ngobrol gitu ya. Gitu, palingan nanti kita bisa melihat progresnya sama-sama ya. Ya, rasanya kayak punya harapan baru sih Pak, kalau sekarang kayaknya bisa lagi deh. Oke. Balik lagi gitu. Iya, berarti Bapak di sini juga sangat percaya gitu ya bahwa kamu akan bisa melakukannya, dan kamu bisa mengubah masa depan kamu dengan sepenuhnya. Mungkin kita akan ketemu lagi di minggu depan ya. Oke. Nah, sekarang pengenannya kalau misalkan udah merasa cukup belum gitu, atau ada yang ingin kamu sampaikan lagi? Sekarang udah cukup sih Pak, terima kasih karena udah banyak kita nyari solusi juga sih, kayaknya udah cukup aja. Oke, berarti nanti sampai jumpa di minggu depan ya. Ya Pak, nanti minggu depan boleh mungkin saya kesini lagi apa ya. Terima kasih banyak, mungkin saya mau, kalau sekarang saya mau ke kelas lagi Pak, karena mau ada kelas. Oh, sekarang masih ada kelas ya? Iya, ada kelas. Oke, mungkin dari Bapak juga mengucapkan semangat nih buat kamu ya untuk menjalankan kelas. Nah, barusan tadi nggak semangat, nah sekarang udah semangat. Semangat. Oke, harus semangat ya. Palingan ya kamu semangat, dan jangan mikir kamu sendirian gitu ya, bahwa kamu tidak sendirian. Oke? Siapa? Oke, kalau boleh mau sekarang boleh ya. Ya saya mau keluar dulu Pak ya kalau gitu. Oke, Bapak antar ya, Bapak juga ucapin terima kasih gitu. Iya Pak, terima kasih banyak. Oke, semoga bisa sukses. Siapa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Satu dulu ya.